Dari rekaman kamera pengawas, dua pencuri bersenjata api mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Lapangan Bola, Kranji, Kota Bekasi. Aksi pelaku gagal karena pemilik sepeda motor memergokinya. Karena panik, pelaku mengeluarkan senjata api. Namun saat hendak kabur, salah satu pelaku terjatuh dari motor. Korban langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga. Warga berhasil menangkap satu pelaku lainnya kabur. Pelaku menangis saat dihakimi warga, kemudian diserahkan ke polisi beserta barang bukti pistol mainan. Saat mendirikan ini oleh korban, saudara AJS ini diamankan. Tetapi pada saat diamankan, saudara AJS ini sempat dengan senpi, mengancam dengan senpi mainan sambil menakut-nakuti korban. Tetapi di situ korban juga menyampaikan teriak maling-maling sehingga pelaku bisa diamankan. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dan satu pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral komplotan copet beraksi di tengah kepadatan pengunjung Pekan Raya Jakarta 2026 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diduga 3 orang. Pelaku utama beraksi mencomot ponsel dari dalam tas korban, sementara 2 rekannya bertugas mengalihkan perhatian. Aksi pencopetan pada event Pekan Raya Jakarta 2026 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Komplotan pelaku diduga 3 orang dengan sasaran seorang pengunjung wanita yang tengah sibuk memilih ponsel di salah satu gerai pameran. Pelaku utama bertugas mencopet barang berharga milik korban, sedangkan 2 rekannya berperan sebagai pengunjung yang ikut melihat pameran. Pelaku mencopet sebuah telepon genggam dari dalam tas korban. Korban mengaku kehilangan ponsel operasional milik kantor tempatnya bekerja, di mana banyak data-data penting perusahaan di ponsel tersebut. Sejumlah pengunjung mengaku was-was dengan adanya komplotan copet yang berkeliaran di tengah kepadatan pengunjung PRJ. Pengunjung PRJ berharap petugas keamanan melakukan pengawasan lebih maksimal demi mempersempit ruang gerak para copet. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tragis akibat terpeleset saat menjalani hobinya. Seorang crazy rich asal Surabaya tewas tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Sang istri sempat tak percaya saat melihat tubuh suaminya sudah tak bergerak di atas perahu nelayan. Sambil menahan tangis, seorang wanita berusaha memberi bantuan prosedur resusitasi jantung paru di bagian dada suaminya, HS, yang dikenal sebagai crazy rich Surabaya karena tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Naas, meski beberapa kali terlihat sisa air laut keluar dari mulut, namun korban sudah dinyatakan tewas. Polisi dan warga terus meyakinkan pada istri korban bahwa suaminya sudah meninggal. Peristiwa berawal saat korban bersama 8 temannya menyewa perahu nelayan dan meminta diantarkan ke Pulau Karangjamuang untuk memancing. Saat di lokasi, korban terpleset dari bebatuan karang dan jatuh ke laut. Bahkan satu teman korban juga terseret arus laut saat berusaha menolong korban. Yang nolong juga ke bawah arus, tapi alhamdulillah selamat. Yang korban itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya telepon kaptennya langsung evakuasi, bawa pulang ke sini, dan kami menghubungi dari pihak BPBD dan juga menghubungi Polairut. Jasad korban lalu dibawa ke kamar jenazah RSUD Bangkalan dan hasil otopsi tidak ada bekas kekerasan atau murni meninggal karena tenggelam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga jadi korban malpraktik, seorang perempuan 19 tahun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara harus menjalani amputasi tangan kiri. Tangan kiri korban membusuk usai disuntik infus saat menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kondisi memprihatinkan dialami RSH, perempuan 19 tahun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ia kini hanya memiliki 1 tangan setelah tangan sebelah kirinya harus diamputasi lantaran membusuk pasca dirawat di sebuah rumah sakit.
Korban awalnya datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit di bagian perut. Setelah didiagnosa, korban dinyatakan mengidap asam lambung kronis dan harus menjalani perawatan. Selama beberapa hari dirawat, tangan kiri korban tepatnya di bekas suntikan jarum infus tiba-tiba membusuk. Bahkan kondisinya semakin hari semakin parah hingga harus diamputasi. Keluarga korban menduga adanya unsur kelalaian dari petugas medis. Berulang kali somasi dilayangkan pihak keluarga namun tak pernah digubris pihak rumah sakit. Hingga keluarga bersama kuasa hukum membuat laporan polisi. Mereka menyampaikan itu sesuai SOP, akan tetapi kita buat lagi somasi kedua, tak ada respon jawaban daripada pihak rumah sakit, hingga tindak lanjut yang kita lakukan adalah pelaporan langsung berdasarkan hasil musyawarah keluarga. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan malapraktik ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Di tengah unjuk rasa Wapres Gibran Raka Buming Raka terima perwakilan mahasiswa. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam. Salam kami. Awalnya saya begitu, sampai jual motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman